Integritas muncul dari dalam. Integritas tidak muncul dari tulisan. Walaupun tulisan itu metode dari dalam kita. Tapi penting integritas itu adalah dijaga dan muncul dari dalam. Dan kembali lagi tuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa tidak pernah salah tentang integritas. Karena itu ada di hati kita, di nurani kita. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi bagi teman-teman rimbawan di seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 28 Agustus 2025, Balai KSDA Bali dan teman-teman UPT Kementerian Kehutanan lingkup Bali sangat berbahagia dan sangat bangga sekali dapat bertemu, dapat ngopi bareng dengan Pak Irjen Kementerian Kehutanan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Yeah. Oke, sahabat konservasi, sahabat hijau, rugi kayaknya kita kalau tidak mendapatkan pesan dan juga bekal untuk kita dalam berkarya, dalam bekerja. Dan bagi kami di konservasi, melaksanakan tugas amanah yang diberikan negara pada kita untuk melakukan konservasi ke hati. Kalau beliau pasti akan banyak sekali dapat memberikan bekal pada kita. Pak Irjen, tentunya kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi harus senantiasa mengabdi pada bangsa dan negara. Mohon berkenan memberikan pesan pada kami, Bapak. Silakan. Pesan ya oke, makasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi saya harus panggilnya Mas Moko supaya memudahkan saya menghafal sebenarnya. Tadi kalau disampaikan pesan, saya akan menyampaikan bukan pesan sebenarnya, tapi bersama-sama untuk komitmen. Gitu ya, sama-sama untuk komitmen. Karena saya yakin ini Mas, siapa yang kita punya sekarang itu refleksi panjang kita dari Tuhan. Refleksi panjang kita dari Tuhan. Kenapa saya bilang refleksi panjang kita? Tidak akan pernah ada yang salah Tuhan menunjuk suatu cerita kita. Kita itu semua gitu ya. Jadi itu refleksi panjang yang menjadikan kita seperti ini. Kalau itu refleksi panjang, maka kita harus bersyukur nih. Bersyukur. Harus bersyukur. Dapatkan kesempatan. Lahir batin, pokoknya lengkap dengan alam semesta ini. Lahir batinnya kenapa? Karena kalau kita bersyukur, itu pertama hati kita itu akan menjadi, orang Jawa bilang ayem. Kalau bersyukur itu ayem. Adem, ayem. Ayem dia akan membawa suatu hal yang ayem. Kalau hal ayem, maka apapun yang kita kerjakan, bismillah, harus tadi berterima kasih. Kedua, harus punya niat yang sempurna. Kalau hasil pekerjaan, niat sudah sempurna, kita tadi bersyukur, kita sudah niat yang sempurna, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Karena yang paling tahu apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya pesan itu bukan pesan, tadi saya bilang komitmen bersama. Kita yakinin dulu deh, kita ini siapa nih. Kalau kita sudah tahu siapa, maka kita harus bersyukur. Kemudian nawaitunya harus sempurna. Hasil pekerjaan itu adalah bagaimana kita upaya untuk bersyukur tadi. Saya kira itu Mas Moko. Itu sih kalau yang saya coba lakukan, rasakan, dan bareng-bareng sama teman-teman. Siap Pak Irjen, dan kami sangat bersyukur dan tadi diingatkan kembali bahwa ini adalah komitmen kita bersyukur dan dalam pengabdian kita kepada konservasi alam, kepada alam, karena ketika kita menjaga alam, alam yang akan menjaga kita, nggih. Pak, nggih. Kalau itu saya setuju banget.
Mas Poko. Siap. Ya, Iya. bekerja sepenuh hati dengan bersyukur dan bekerja terbaik. Saya kira pesan beliau luar biasa. Yang kedua Pak Irjen, mohon berkenan juga ini pesan-pesan kepada kami dalam melaksanakan tugas organisasi. Tentunya ada banyak sekali kepentingan dan mohon berkenan juga memberikan pesan terkait bagaimana mengelola kepentingan-kepentingan yang ada. Ya, tugas dari Balai Konservasi, balai itu wadahnya lah ya, konservasi itu kegiatannya. Betul Pak. Kalau kita memaknai konservasi, itu pekerjaan yang mulia, yang harus bermanfaat. Di Bali ini kan, kita ini bersyukur ya ketemunya di Bali nih. Di Bali ada nilai yang luar biasa menurut saya berkaitan dengan Trihita Karana. Gitu ya. Yang saya pahami terhadap nilai itu adalah 3 hal penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan. Kalau menurut saya 3 hal itu luar biasa kita diingatkan dengan ajaran atau nilai yang harus kita pedomani. Tadi kita sadar kita ini siapa, kita hidup di mana, maka Trihita Karana itu mengajarkan itu. Siap. Yang pertama itu antara hubungan manusia dengan Sang Pencipta, Sang Yang Widiwasa. Gitu ya? Ya. Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan salah dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah salah. Itu yang pertama tuh, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kedua, hubungan manusia dengan manusia. Sama. Kenapa kita dikasih anugerah dari Tuhan tadi, bekerja di kehutanan, Balai Konservasi Daya Alam, Ya. saya di fungsi Ijen, itu karena kita harus memberikan manfaat buat sesama. Itu hubungan antara manusia dengan manusia. Nah yang ketiga ini juga merupakan bagian penutup yang sekaligus menjadi resultante. Hasil akhir dari 1 dan 2 adalah hubungan kita dengan alam. Kita boleh menikmati keindahan alam tapi jangan rusak keindahan alam. Padahal alam itu ada fauna, ada flora. Keindahan disyukuri luar biasa, tapi jangan dirusak. Siap. Itu tugas kita bersama. Jadi Trihita Karana dan kita kebetulan di sini diingatkan nih, hal ada di Bali, bukan karena di Bali, karena nilai itu berlaku universal. Jadi mungkin poin itu yang harus kita saling mengingatkan, saling menuju kepada hal yang menjadi lebih baik. Dan itu modal untuk menjaga integritas saya kira. Integritas muncul dari dalam. Integritas tidak muncul dari tulisan. Walaupun tulisan itu metode dari dalam kita. Tapi yang penting integritas itu adalah dijaga dan muncul dari dalam. Dan kembali lagi tuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa tidak pernah salah tentang integritas. Karena itu ada di hati kita, di nurani kita. Itu pasti ada. Persoalannya kalau manusia, dia mau mengakui itu ada nggak? Tapi kalau menurut saya, itulah hati nurani kita tentang integritas. Karena bekerja dengan hati, hasil tidak akan pernah membohongi proses yang bekerja dengan hati. Gitu Mas Moko. Kerja yang dengan hati tidak membohongi hasil kerjanya. Luar biasa pesannya dari Pak Irjen. Dan biasa aja sih. Luar biasa ini, mengingatkan kita semua. Dan yang terakhir ini kepada adik-adik generasi penerus atau rimbawan di Indonesia nih. Pesannya ini seperti apa Pak? Agar anak muda, generasi penerus rimbawan di Kementerian Kehutanan semangat, menginspirasi, melakukan hal-hal hebat. Pak Irjen. Iya, sebelum saya bilang ke generasi muda ya. Saya pertama kali mendengarkan lagu Rimbawan. Itu nilainya dalam banget. Saya terima kasih kepada pencipta lagu, baik syair dan notasinya. Itu terima kasih. Kenapa? Sebelum tadi bilang ke generasi muda. Karena Rimbawan itu memberikan, yang tadi saya bilang di awal,
bersyukur, bekerja dengan hati, niat yang sempurna ada di lagu itu. Jadi kalau para rimbawan muda, apapun batasannya ya, atau generasi ke depan, karena pekerjaan kita itu tidak akan menjadikan manfaat lebih baik jika tidak berkelanjutan, tidak sustainable. Tidak berkelanjutan. Maka pesan saya sebagai Irjen atau sebagai kolega dari teman-teman yang untuk menuju jam terbangnya lebih banyak, itu pertama baca. Baca tentang hal ihwal kehutanan. Kalau saya bicara itu, maka yang pertama harus dibaca adalah undang-undang kehutanannya. Karena nanti turunannya akan menjadikan bahwa kita menjadi lebih baik, khususnya untuk generasi muda atau yang akan meneruskan estafet kita nantinya. Kalau sudah baca, tolong berkomunikasi dengan yang sudah duluan di Senior. Kementerian Kehutanan. Ya. Baik yang masih aktif ataupun yang sudah purna. Itu menjadi guru luar biasa, pengalaman yang tidak pernah kita duga sebelumnya, tetapi itu merupakan suatu pemahaman kita untuk menjadi lebih baik. Pertama baca, kedua komunikasi dengan yang lebih dulu di Kementerian Kehutanan. Ketiga, ini saya rasa yang paling penting, apa yang kita lakukan itu buat siapa? Ada orang bilang A, B, C, D, enggak lah. Saya bilang buat kepentingan bersama yang menjadi lebih baik. Saya kira itu aja tuh tiga yang perlu kita sama-sama. Dan kita juga yang lebih duluan juga tidak akan menutup pintu sedikit pun. Membuka diri. Malah justru akan membuka. Yes. Gitu kan? Itulah kebersamaan atau kerjasama kita jika kita akan jaga kehormatan dan harga diri Kementerian Kehutanan. Saya kira itu Mas Moko. Wah, terima kasih Pak Irjen. Ini kesempatan yang luar biasa sekali. Terima kasih atas pesan-pesan kepada kami, kepada Balika SDA Bali, dan semoga menginspirasi rimbawan Indonesia. Semoga kita bisa melanjutkan ngopi bareng kita, betul, Pak Irjen. Dan semoga Pak Irjen dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama. Terus memberikan inspirasi kepada kita. Matur suksma. Oke. Suksma Mawali. Suara dari alam, kejujuran menginspirasi. Matur suksma. Suksma Mawali. Matur suwun. Nggih, sami-sami.